warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student, how are you today? Welcome back again with Miss Najla in Biology in Mid 13. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Artinya sistem pengeluaran, ya. Semua yang telah kita konsumsi itu akan dikeluarkan oleh organ-organ tubuh kita sesuai dengan kerjanya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk pada slide Miss, kita akan kenalan dulu sedikit terhadap sistem ekskresi ini. Ya, ingat sistem ekskresi ini adalah sistem pengeluaran, di mana organ-organnya itu terdiri dari paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Setelah itu kolon, dia mengeluarkan logam berat, ya. Kemudian hati mengeluarkan yang namanya cairan atau empedu, ya. Selanjutnya ginjal mengeluarkan urin, ya. Dan yang terakhir itu kulit akan mengeluarkan yang namanya keringat. Nah, itu tadi kita membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kalau sistem ekskresi pada hewan itu terbagi antara invertebrata dengan vertebrata. Vertebrata artinya yang bertulang belakang. Nah, kalau organ dari kelompok hewan vertebrata, di situ mereka memiliki yang namanya ginjal. Ginjal adalah alat ekskresi dari hewan vertebrata. Sedangkan invertebrata itu, ya, di dalamnya ada cacing pipih, cacing tanah, serangga. Mereka berbeda-beda alat pengeluarannya, ya. Kalau cacing pipih sendiri itu ada sel api, kemudian kalau cacing tanah ada nefridium, sedangkan serangga ada pembuluh Malpighi. Oke, akan ada apa saja yang kita bahas dalam sistem ekskresi? Lanjut saja kita ke slide Miss berikut ini. Oke, sistem ekskresi. Nah, pokok bahasan di sini kita harus mengenal sistem ekskresi manusia, sistem ekskresi vertebrata, sistem ekskresi invertebrata, ya. Setelah itu kita mengetahui alat ekskresi pada manusia. Ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, ada kulit, ada kolon. Nah, kita akan melihat skema, ya, gambar dari sistem ekskresi manusia. Selanjutnya, nah, gambar dari ginjal, di mana di situ bagiannya ada nefron, korteks, medula, pelvis, piala ginjal. Kemudian di dalam si ginjal itu terdapat yang namanya tubulus contortus, korteks, medula, lengkung Henle, kemudian tubulus distal. Semua organ-organ tersebutlah yang bekerja untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan urin, di mana dimulai dari penyaringan. Setelah itu penyerapan kembali atau reabsorpsi dan menjadi yang namanya augmentasi, ya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi urin. Yang pertama itu ada hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian ada hormon insulin, jumlah air yang diminum. Nah, hormon insulin itu tergantung banyak sedikitnya kandungan makanan glukosa, ya, kandungan glukosa yang kita makan, seperti itu. Kemudian jumlah air yang diminum dalam sehari, berapa banyak jumlah air yang diminum dalam sehari, yang hak wajib itulah sebenarnya yang harus kita konsumsi, yang diperlukan si ginjal agar kerja ginjal itu tidak berat. Oke, selanjutnya gangguan dan kelainan pada ginjal. Ada gagal ginjal, ya. Kemudian ada nefritis, ada diabetes insipidus, diabetes mellitus, albuminaria, kencing batu. Nah, diabetes itu akan berujung yang namanya gangguan ginjal atau gagal ginjal. Bisa dilihat pada slide ini tampilan gambarnya bagaimana keadaan ginjal pada saat penderita uremia. Oke, selanjutnya kita masuk pada paru-paru dan bagian-bagiannya, ya. Ada bronkus kanan, bronkus kiri,
bronchiolus, alveolus, dan trakea. Hati dan bagian-bagiannya, di mana fungsi ekspresi hati itu untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam kantung empedu. Lihat ya, bagian-bagiannya ada lobus kiri dan lobus kanan, kemudian ada kantung empedu. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat, ya. Kita akan lihat bagian-bagian kulit dimulai dari stratum corneum sampai dengan dermis. Oke. Dimana sistem ekskresi, setelah kita membahas tentang sistem ekskresi manusia tadi, kita akan masuk pada sistem ekskresi vertebrata, ya. Ingat, sistem ekskresi pada vertebrata itu melalui yang namanya proses pengeluaran dari ginjal, ya. Lambung, usus, ginjal, kemudian ureter. Kita akan melihat ginjal pada ikan, ya, contohnya di sini. Kemudian ada ginjal pada katak, dan yang terakhir ginjal pada reptil, buaya, seperti itu. Ginjal pada burung. Kemudian sistem ekskresi invertebrata. Pada cacing pipih proses pengeluaran zat sisa dilakukan melalui sel api dan nephridiophore. Sistem ekskresi cacing tanah. Pada cacing tanah proses mengeluarkan zat sisa dilakukan melalui nephrostom dan nephridiophore. Oke, sistem ekskresi pada serangga, ya. Pada serangga proses pengeluarannya zat sisa dilakukan melalui pembuluh Malpighi. Di sini kita dapat melihat gambar dari proses pengeluaran dari serangga itu sendiri pada ekskresinya. Oke, sekian pertemuan kita pada Meet 13 kali ini. Untuk diskusi selanjutnya kita bisa bertemu di grup e-learning kita. Sekian pertemuan Miss kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.